Jadi kalau kita kuatkan mental kita dengan ayat Allah dan sunnah Rasul, semuanya akan diberikan oleh Allah. Segala macam kesulitan dicarikan jalan keluarnya. Maka di dalam Al-Quran itu disebut Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah adalah pemimpin orang yang beriman. Orang yang beriman yang menjadikan Allah sebagai pemimpinnya, Al-Quran sebagai pedomannya, Rasul sebagai ikutannya, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Dia akan dikeluarkan oleh Allah dari yang gelap kepada yang terang, dari kebodohan kepada kecerdasan, dari kesesatan kepada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun al-hadirun wal hadirat was-saimin was-saimat. Bapak-bapak, ibu-ibu, cucu-cucuku generasi muda Islam pesantren Ramadan, seluruh jamaah Masjid Quwwatul Ummah, kita berdoa agar kita semua diridai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita puji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, kita berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma Salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah dengan salawat yang kita bacakan, janji beliau 10 kali lipat dibalas 1 kali membaca. Jangankan salawat yang kita sengaja di luar ini, di dalam salat berapa kali kita sehari membaca salawat. Jadi kalau kita ikhlas, tidak satu pun orang mukmin ini yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Semuanya akan masuk surga. Amin. Ya. Malaki awak mati barakali bersalawat ke Nabi. Berapa kali membaca surah Al-Fatihah dan beberapa kali membaca ayat-ayat yang lain. Sehingga darah daging kita ini dipengaruhi oleh kalimat-kalimat thayyibah. Semoga begitulah hendaknya. Amin. Lai sehat bapak-bapak, ibu-ibu. Para jemaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, malam kini kita membaca balik sejarah turunnya Al-Quran ini. Kalau tidak ada bapak-bapak ibu, tidak ada pedoman hidup kita, akan sulit kita mendapatkan hidayah. Di barat sekarang kan orang banyak masuk Islam. Penyebabnya apa Pak? Mereka itu sudah sekolah tinggi, sudah sarjana S3, profesor. Tapi setiap ada problem dalam hidup mereka, mereka lihat kitab-kitab yang lain, bacaan-bacaan yang lain, tidak mampu mencarikan solusi. Malah nan kusui bertambah kusau, nan karuah bertambah bunda. Kusuinya tidak kusui banang. Kalau kusui banang bisa dicari ujungnya pangka, kok kusui kapak diselesaikan jo sayo, kusui paruh, kusui bulu diselesaikan jo paruh. Aku kusui sarang tempuo.
Ya, payah menyelesaikannya. Maka kemudian mereka mendatangi ulama Islam, tapi bukan bersyahadat, mempelajari Al-Quran lebih dulu. Kalau profesor doktor Pak, orang jadi mempelajari Al-Quran itu mudah dia, capek menangkok. Iya kan? Akhirnya dia tahu bahwa memang Al-Quran inilah yang bisa menyelesaikan masalah. Barunya bersyahadat. Kalau dakwah tabalik Pak, bersyahadat dulu baru belajar baca Quran. Malah lampiah mati gua ada yang tak pandai ngaji. Tandanya murah saja suruh baca Quran, orang-orang kata ziyah ada alasan. Dek waktu angok pendek, napas ndak panjang, suara garu. Ya sebenarnya nyo nampan dia baca Quran. Nah, ini. Jadi Al-Quran ini bukan petunjuk orang Islam saja, petunjuk manusia yang mau mengarah ke sana akan digiring oleh Allah kepada hidayahnya. Itulah malam kini yang kita baca sejarahnya kembali. Ya kan? Ada orang mengabarkan Al-Quran itu turun di malam Qadar. Ada 17 Ramadan awal turunnya. Itu tidak perlu kita perdebatkan basitagang urek liye. Nanjale Al-Quran itu turun, dia itu hudan bagi seluruh manusia. Untuk meyakinkan kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, Allah secara eksplisit di ayat yang kedua surat Al-Baqarah atau surat nomor 2, apa kata Allah kepada kita? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil. Iko kitab nanambo turunan ka Nabi Muhammad Rasul ambo, jangan ragu-ragu kalian. Ikutilah sado isinya, dia petunjuk bagi orang yang takwa. Jadi orang takwa semakin mempelajari Al-Quran, semakin dalam takwanya. Sebab apa? Allah tidak menilai bentuk ganteng ilmu kita. Yang dinilai Allah ketakwaan kita. Inna akramakum indallah atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah itu yang paling takwa dari kamu. Nah, kalau orang tidak mau tahu dengan Al-Quran Pak, pagilonya jadi orang takwa. Ya, barangnya banyaknya buku dan lain kita baca. Sebenarnya dalam hidup Pak, kalau buku curito indah ayat Quran itu banyak mengasikkan. Termasuk ambo dulu ketika muda. Ambo ketika muda jolong karajo dulu, ya kan wak karajo mangke simin 5 balai orang, keluar 5, 10 itu karajo. Nah 5 ko istirahat, api kelapau. Baca koran nalawan jo Singgalang. Di haluan ada cerita giriang-giriang perak. Di Singgalang ada cerita palimo agam. Atu barabui macam tu Pak. Ya kan? Jadi setiap seri barari itu nyutuli di haluan. Awak baca Quran tu cerita tu nan dibaca dulu, nyo mengasihkan. Nan mangarang tu Makmur Hendri. Ya kan? Orang buluh Cina Pekanbaru. Beliau itu juga seorang pesilat 4 bambu, 4 banding budi. Jadi pandainya mempatalian cerita ko jo sejarah zaman Belanda. Itulah kehebatnya Makmur Hendri itu. Tapi bisakah cerita ini dipertanggungjawabkan? Enggak. Enggak bisa Pak. Nang giring-giring perak itu si amaknya. Ya kan? Enggak ada, itu cerita dikarang saja. Malah ada orang membuat cerita bakarang. Ada cerita membuat mudo, cerita mage menandin, rambun pamenan. Itu cerita tidak bisa dipertanggungjawabkan. Di kulitnya saya nyebut pantun. Apa pantunnya? Sawah orang nanambo bandakan, sawah ambo batanah liye, kaba orang nanambo kabakan, mato ambo ndak ngeliye. Tapi Al-Quran ada seperti itu?
Apa yang dikatakannya Al-Quran itu semuanya benar. Apa kata Allah kepada Nabi ketika menurunkan Al-Quran? Surat Ali Imran ayat 95. Qul sadaqallah. Qul itu kata Allah Nabi, kata Allah Muhammad, kata Allah Rasulullah. Anang kadi katuan qul sadaqallah, yang datang dari Allah itu semuanya benar. Perintah keduanya fattabi'u, itu sampai ke awal lah itu Pak. Maka engkau ikutilah millata Ibrahim hanifa. Engkau ikutilah agama Ibrahim yang tegak lurus. Apa maksudnya tegak lurus itu Pak? Ya kan? Terancam nyawa, terancam diri, dibakar, ya kan? Tapi Nabi Ibrahim tidak berubah akidahnya. Ya kan? Tidak berubah. Dan dia mencari Tuhan itu sangat cerdas. Sebab Nabi Ibrahim itu gadangnya mulai di rimbo Pak. Karena Raja Namrud dulu sama aja Fir'aun. Kalau Fir'aun kan di zaman Nabi Musa. Nabi Musa kau cucu dari Nabi Ibrahim. Sabalun tu lah dola raja namanya Namrud. Ya kan? Itu sangat kejam pula. Anak laki-laki tidak boleh loi duit dia. Jadi Nabi Ibrahim ko diantan de orang tuanya ke dalam rimbo. Banyak menyusu Ustaz, yiko Ustaz. Nya takdirkan di Allah nya itu 60 jarinya. Keluar air susu yang bening penuh gizi, tumbuhlah dia menjadi balita yang sehat tanpa dibawa ke posyandu, tanpa ditimbang tiup 6 bulan. Anak awak kini lah cukui folio segala macam suntiknya nya diarak garindinnya. Iya kan? Nabi Ibrahim tu barangin dalam rimbo. Sehat walafiat. Iya kan? Bagaimana cara dia bertauhid? Pertama nampak di malam tu bulan. Bulan sedang purnama tu Pak. Bule ikonan Tuhan ke Mataram. Kira subuh bulan ko hilang. Aku ndak Tuhan ke dah. Tuhan malu bisa hilang. Tabi lo matahari labih gadang dari bulan. Sakit mata menceliak. Ikonan Tuhan ko macam. Ya kan? Hari pukul 6 sanjo atau setengah 7, hari patang matahari turun awan ibarat merah sagu, malam nanindak lah mulai. Kalau tagak awak ditapi lawi, seakan-akan matahari itu masuk air lawi. Oh, kau nak Tuhan kau dah hilang. Nampak lu dinyo sudah tu bintang kau banyak Pak. Apa lah mencuba metong bintang di langit? Abai kau hitong lah. Kalau bisa Pak metong kau laporan pagi kamu. Tapi saya yakin tak satu pun di antara kita ini yang akan mampu metong bintang di langit. Banyaknya. Ya kan? Ikonan Tuhan kau maju. Kira mula bintang kau lah tiba matahari hilang. Ya Allah, ya Tuhan yang sebenarnya, berilah hidayah saya. Ini semuanya tak Tuhan ini. Ini ciptaan Tuhan. Awak kinilah dibimbing dek kiai, lah dibimbing dek guru. Abanyaknya nanengkar. Nabi Ibrahim itu tidak ada gurunya. Guru alam saja. Ya kan? Karena cerdasnya, maka Allah menyuruh kita semua dan Nabi Muhammad, fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Awak Pak, kok kadibaka dek Namrud nang kini? Misalnya ambo sudah mengaji gua, nyo japui dek petugas Namrud nang kini. Ndak Namrud nang dulu dah. Anyo baka mungkin tak tangguhan camih awak dah Pak kadibaka. Nabi Ibrahim nyo biasa-biasa je. Nah, ada camih. Kutiko api lah ladang tu nyo doncen ke dalam, ya kan? Kecil Allah ke api tu. Api ko siapa namwe? Allah. Jadi api tu patuh ke Allah. Nyo kan nangik tu Pak. Dan kecil Allah ke api tu, ya naru. Oh ya, api kuni bardan wa salaman ala Ibrahim.
Wapi nanange, dinginkanlah diri engkau untuk Ibrahim ndak terasa ange dia nyodo dingin. Salamek kan ninyo. Naneran orang pak bajunya ndak tabaka, rantai pengabe tabaka, barang rantai tagoknya. Anam baju dari kapeh ndak dimakan dia pilih. Kulitnya ndak ya. Amode itu je nyo keluar balik. Anak kecil orang liberal, orang orientalis, kutiku api kadang tu hujan tiba je. Tak jadi tawakal Nabi Ibrahim tu. Di malu orang tak talok dia api je. Di mana dapat gaji dia kalau dia kan. Lajale ayat mengecekkan begitu. Oh api dinginlah. Siapa menyuruh dingin? Ini cerita ini Pak tidak sama cuma menandin tadi. Cerita di dalam Al-Quran. Jadi dari siko kateh janado jawab nantak picayo jo Quran. Ya kan? Kalau Al-Quran itu nan dibahas orang harus percaya. Kalau ndak jadi kita Islam. Karena Al-Quran itu wahyu Allah. Wahyu Allah itu tidak akan berubah. Kalau peraturan-peraturan yang dibuat manusia akan berubah. Sesuai peraturan itu selamanya berkuasa. Apa pemerintahan yang kini Pak dek nyoba kuasa bau saonyo pemilu ke diundur. Selama memboi duit tidak ada pemilu ke diundur. Pidek nyoba kuasa entah yo ke diundur tidak. Sudah tu nyo ingin 3 kali. Iya kan? Orang ngecen dalam undang-undang 2 kali. Itu bapak-bapak itu. Tapi kalau peraturan Allah tidak ada orang yang akan merubah. Dan Allah tidak akan merubah itu lagi. Kenapa? Dia sudah cukup dan tidak perlu ditambah, tidak perlu direvisi. Jadi sangat keterlaluan lah orang. Iya kan? Di dalam Quran tu supaya jangan tersinggung orang beragama lain. Kok dihilangan kata-kata kafir tu ba'a. Coba maitong dalam ayat Quran tu sejak surah Al-Baqarah sampai Qul a'udzu birabbin abarakali kalimat kafir. Dan kata-kata kafir berada dalam. Kalau kita hilangan lagi berhak pak. Hilang. Dan kedua orang beragama lain tidak perlu tersinggung juga kata-kata kafir dalam Quran itu. Sebab itu cari terjemahannya. Kafir itu apa? Aku nan mudah sih cik ya pak. Orang Arab kalau bahasa lonya serupa awak pak. Asal bahasa lo biko kaki kan kapocong. Ya kan? Sebab darah tidak lancar ke bawah. Orang Arab kalau itu kakinya tagaknya kafir dam. Kafir itu tertutup dam darah. Tertutup darah ke bawah tidak lancar karena kaki dilipik. Orang Bukit Tinggi banyak sekolah ke Arab ko dulu nyopindahan saja di bahasa Bukit Tinggi ni. Batengkak kakinya kaki dan kapieradan je. Sebab kafir itu bahasa Minangnya kapir. Jadi tertutup darah ke bawah kapieradan. Jadi bahasa Minang saja ni. Asal katanya kafir dam. Orang kafir, orang tertutup hati. Nyo pinjam lo di orang main bola, kan ada tukang jago gawang di belakang. Tuan namanya ke? Kiper, kan itu hurufnya tu. Kafir tertutup hati, kiper penutup gawang. Orang pergi umrah, ada kainnya simpan ke dalam kotak-kotak, namanya kopor. Supaya jangan berserak-serak kainnya tu. Kafir, kiper, kopor. Ya kan? Kalau diubah ko pak eboh mah, bamu ko ka eboh. Misalnya ada imam nan toleransi kayak sedang salat tarawih nyo baca qul ya ayyuhal ko. Dek nyo ingin orang lain yang tersinggung, qul ya ayyuhan non muslim. Anyo elo dek imam ko belakang. Ana baca ko. Ya kan? Tidak bisa diubah itu. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu ayat Allah.
Tapi kalau berbicara di muka umum sifatnya nasional dan itu tidak perkara agama, itu harus itu. Ambo mengalami itu, Pak. Ada Widya Suara di badan BPSDM, itu di bawah gubernur. Itu Widya Suara itu SU paling rendah. Tapi kepalanya tu acok membawa wirid ke kantor. Widya Suara bagian agama aku meninggal. Nan baru sedang training di Jakarta. Buya saya ngentian setahun gue mah. Ambo ndak sekolah bago Pak, ilmu kurang sekolah tangguang mengaji nak sampai katam sulit lah ambo ke bacurito. Ndak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, baalo si buto ke membimbing. Ambo ndak sarjana no Pak. Tapi Buya tasure nama Buya di Musaji DRS Haji Ristawardi. DRS tu dakwah Ramsawali itu ndak diterangkan. Tapi apa tu pakai yo mau Pak setahun pakai dasi maja Pak. Memakai dasi itu saya nak benda mah. Orang datang training itu bermacam-macam agamanya. Maka kita menyebut bapak-bapak, ibu-ibu yang muslim dan yang non muslim. Itu harus tu. Tidak boleh ada bapak-bapak non muslim jonan kapi ya. Kita baca non muslim. Ini itu perlu toleransi itu. Tapi kalau sadar membaca ayat tidak boleh ditukar. Kan? Qul ya ayyuhan non muslim. Nyotangannya Pak di jemaah. Cubalah Pak jadi imam baca itu besok. Tidak nyelo Pak gelakam tu tijali ya Pak. Ayat Allah yang ubah-ubah je. Sedangkan Nabi tidak berhak. Itu. Ya kan? Dan ada orang ingin mengubah secara tersembunyi, tapi ketahuan. Karena banyak orang hafiz. Itu Allah memelihara Al-Quran Pak. Jadi Al-Quran pun tak bisa ke diubah-ubah orang. Tapi kalau kita malupuan Pak, tarwih, nan pandi itu awak jadinya. Sampai kini kan masih banyak orang bertanya, Ustaz, kalau tinggal salat harus dikadah aja. Setahu kita Pak, nanti kecian Al-Quran, nanti kadah tu kalau puasa tinggal. Betul lah Al-Quran ni. Faman kana minkum mariban aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Apabila engkau sakit atau dalam perjalanan, tidak talok berpuasa, bayar dari hari yang lain. Kalau salat, salat tu kan ada awak dulu dek masuk mudo, tidak sekali-sekali tinggal, ada taruh tinggal. Itu minta tobat saja Pak, menangi minta tobat, menyasam boh ya Allah tapi baalai tidak bisa dijapui lagi, minta tobat saja. Kalau Pak kada barakata kada tu Pak. 20 tahun Pak tak sembahyang. Ini terengan Pak tu. Aiko sudah tak sembahyang minta ampun tak mualah. Jadi Al-Quran ini kalau dipelajari dia akan membukakan semuanya untuk kita. Tapi kalau kita abaikan, dilataan bisa diubah orang. Ada orang bisa mengubah nyizinan di Allah. Kira-kira oleh bisa jadi petunjuknya. Indah Pak, calik tu dapat Injil gini tu, tak bisa jadi petunjuk. Sebab kalau diubah di tangan manusia. Kira-kira kalau Al-Quran ini diubah orang, dia tidak akan jadi hidayah lagi. Jadi kalau ada cucu ibu-ibu, ya kan, ingin menghafal Quran, jangan dihalangi. Tak tanggung-tanggung manfaatnya tu. Ya kan? Kemudian rancak lo suaranya, panjang lo napasnya, rancak kiraat tajwidnya. Yo pakai dia orang jadi imam. Ya kan? Banyak orang awak kau Pak, lidah orang awak kau rancak pada lidah orang Arab Pak. Labiak pasih kalau nan santiang baca Quran. Arab gak nyobawa kai doang Pak. Ihdinas sirata. Tu Pak, di mana Pak? Orang Indonesia ada, soalnya pasih.
Maka semenjak dulu, semenjak dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, orang Balai Gurah Kitigi, imam besar Masjidil mudah-mudahan cucu awak di Puri Kabun ko adolan jadi imam Masjidil Haram tu. Iya kan? Tapi arahannya tarui. Mengkonyo apa mau minta jam main domino je sudah sembahyang tarawih tu. Iya kan? Pacalian ke cucu awak seorang yang rajin baca Quran. Karena Al-Quran itu tidak sembarang kitab. Dia petunjuk dan dia obat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Tidaklah Quran ini kami bikin menjadi obat penawar dan petunjuk bagi manusia. Ya kan? Tunggu jangan disiul. Ya kan? Atapa kuncinya keci Allah samojo nan mulai turun tu kan Iqra. Jan pamalih awak membaca Iqra tu Pak. Itu petunjuk Allah. Adik kawan tak kerja. Pedoman tak do kerja saya. Itu tu utang jalan tolnya. Ya kan? Baca dulu baru kerja. Ada kawan dah nyoba lihat kerja. Ya do kawan yang puji tu. Pindah orang awak ke orang lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat, kita tutup hadis Nabi untuk lambah meyakinkan awak Pak. Kata Nabi, kawak taraktu fikum amraini, aku tinggalkan untukmu dua tuntunan. Tapi ada dulu guru ambo menterjemahkan amraini itu dua pusaka. Ada awak ke orang Minang asal menyebut pusaka tak payah, ada awak tanah. Ya kan? Sawah, kebun gatah, kebun sawit. Nah, jadi naraja artinya taraktu fikum amraini, aku tinggalkan untukmu dua tuntunan. Ma in tamassaktum bihima, selama kamu masih berpegang teguh dengan kedua tuntunan itu, lan tadillu abada, tidak akan tersesat kamu selama-lamanya. Apa dia? Kitab Allah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Supaya jangan awak sasek sampai awak mati, berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan berpegang teguh kita dengan harta akan hilang. Berpegang teguh kita dengan kekayaan dunia akan lenyap. Jadi kalau kita kuatkan mental kita dengan ayat Allah dan Sunnah Rasul, semuanya akan diberikan oleh Allah. Segala macam kesulitan dicarikan jalan keluarnya. Maka di dalam Al-Quran itu disebut Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah adalah pemimpin orang yang beriman. Orang yang beriman yang menjadikan Allah sebagai pemimpinnya, Al-Quran sebagai pedomannya, Rasul sebagai ikutannya, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, dia akan dikeluarkan oleh Allah dari yang gelap kepada yang terang, dari kebodohan kepada kecerdasan, dari kesesatan kepada hidayah. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat, kalau ada nan salah itu dari ambo sadonyo, nan bana dari Allah. Salah ambo ke pak-pak ibu-ibu, ambo satio pangaji ke kuatul rumah kuati ambo kadang. Batu jamaahnya banyak. Nah, tadi mungkin diatur dek Pak Imam je Pak pengurus, mungkin gak talek salat Isya, jadi ambo tibo siko jamaah masih salat. Ambo nan cameh Pak. Ambo tibo jamaah kula lamo sudah salat. Atunya lah menyumpah dalam hati. Kamala ustaz kelera aganya janji dari tibo. Nah, tu nan takui ambo. Ya kan?
Alhamdulillah dapat abo satu salat witir serakaat. Salah tu Ustaz? Indah. Witir tu para jemaah salat ganjil. Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat, bisa 5 rakaat. Jadi salat ganjil. Salah kepada Allah saya minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapantul lambo cede. Ni boleh bo? Di ma jalan ka batu busuk. Leto ibu batu busuk. Di pawa dete kakida jalan kotolua. Di belakangnya batang kuranji tasabui ayahnya jani. Di ma cako ibu-ibu pintu ka masuk, sinan lo balik pintu ka keluar. Laham bola peh juati nan suci jumoko nan jani. Pulang oleh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.